semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang relief Pulau Sumatera dan flora fauna yang ada di Indonesia. Jadi buat kalian yang belum tahu relief adalah bentuk kekasaran permukaan bumi, baik berupa tonjolan dataran atau cekungan yang terjadi karena adanya pengaruh tenaga-tenaga pembentuk muka bumi, baik tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Dan berikutnya, ini adalah peta Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera itu memang bentuknya miring seperti itu ya, miring dan memanjang. Gimana sih terbentuknya Pulau Sumatera? Awal mulanya tuh karena apa ya? Jadi, Pulau Sumatera itu terbentuk akibat tumbukan kerak benua Sundaland dan kerak samudra Indo-Australia. Laju tumbukan tersebut membentuk arah kemiringan 60% dengan jalur tepi barat kerak Sundaland. Tumbukan ini mengakibatkan terbentuknya cekungan Sunda di Sumatera Barat, Pulau Sumatera. Sumatera Selatan dicirikan dengan pegunungan yang tersebar di hampir seluruh bagian Sumatera Selatan. Sebagian besar itu terdiri dari pegunungan blok dan ditumbuhi oleh pegunungan api. Ciri dari pegunungan blok antara lain adalah di bagian tenggara merupakan dataran rendah dan permukaannya agak datar karena base leveling yang cukup lama. Sedangkan di sebelah baratnya merupakan graben tengah yang miring ke arah barat dan bagian timur graben tengah miring ke arah timur. Sumatera terbagi menjadi 3, begitupun reliefnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang relief Pulau Sumatera Barat terlebih dahulu. Jadi, Pulau Sumatera Barat itu tersusun atas batuan tersier yang sangat tebal yang bersifat resistensi terhadap erosi kecil. Singkapan-singkapan batuan yang berumur pretesier di jalur non-vulkanik sangat jarang ditemukan. Sedangkan batuan basalt ditemukan secara lokal. Proses pengangkatan yang menghasilkan jalur pegunungan non-vulkanik terjadi pada zaman kuarter. Sumatera Utara dibagi atas 3 bagian, yaitu bagian timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah dengan keadaan bergelombang sampai berbukit, dan bagian barat yang merupakan dataran bergelombang. Wilayah pantai timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi, curah hujan relatif tinggi. Selanjutnya, wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga cenderung semakin padat karena arus migrasi dari wilayah pantai barat dan dataran tinggi Pulau Sumatera. Geologi Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terletak pada zona subduksi antara 2 lempeng besar di dunia, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, yang menyebabkan pulau ini menjadi salah satu tempat di dunia yang memiliki aktivitas seismik paling aktif. Zona subduksi Sumatera merupakan bentuk pertemuan lempeng secara konvergen, yaitu lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia. Isu relief Pulau Sumatera. Pergerakan lempeng Indo-Australia dan Eurasia memicu banyaknya bencana alam, salah satunya longsor. Di Sumatera, longsor hampir terjadi di seluruh kabupaten. Salah satu daerah yang mengalami longsor yaitu ada di wilayah Sumatera Barat, karena daerahnya dilewati oleh pegunungan, bukit barisan, dan curah hujan antara 5.490 sampai 11.749 mm per tahun. Gempa bumi dan tsunami juga sering terjadi di Sumatera yang disebabkan karena pada Sumatera berada di pertemuan 2 lempeng
yaitu lempeng Indo-Australia yang terus aktif menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Flora fauna secara umum itu digambarkan secara flora adalah tanaman dan fauna adalah hewan. Sementara pengertian flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang tumbuh di muka bumi, dan fauna adalah jenis-jenis tumbuhan yang hidup di muka bumi. Berdasarkan hasil proses pembentukan daratan wilayah di Indonesia serta hasil penelitian Wells dan Weber, maka secara geologis flora fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah flora daratan Sunda yang meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Yang kedua adalah flora fauna dataran Sahul yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil yang di sekitarnya. Yang ketiga adalah flora fauna daerah peralihan atau daerah Wilis yang meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Yang pertama adalah flora dataran Sunda yang meliputi pohon dari suku Dipterjo Arbacai. Yang kedua adalah flora dataran Sahul yang didominasi dengan pohon suku Araucaricae, dan Mirgi adalah flora daerah peralihan atau daerah Wilis yang didominasi oleh jenis tumbuhan Araucaricae, Myrtaceae, dan Verbinaceae. Kemudian persebaran fauna di Indonesia juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fauna dataran Sunda yang didominasi oleh gajah, banteng, kadal, bunglon, gagak, dan sebagainya. Yang kedua adalah fauna dataran Sahul yang dimana di pulau ini tuh didominasi oleh reptil dan burung. Yang ketiga adalah fauna daerah peralihan atau daerah Wilis yang di dalamnya itu ada hewan anoa, babi rusa, sapi, banteng, burung kakak tua, dan burung malin. Isu-isu flora fauna yang ada di Indonesia salah satunya adalah perubahan iklim yang menjadikan flora dan fauna itu semakin punah. PCC 2007 telah membuktikan gejala perubahan iklim dengan hasil observasi yang menunjukkan terjadinya peningkatan suhu udara dan lautan secara global. Pemanasan global mempengaruhi keanekaragaman hayati seperti perubahan distribusi, jumlah populasi, kepadatan populasi, dan kebiasaan flora dan fauna. Stand 2007 memprediksikan bahwa kenaikan 1 derajat Celcius menyebabkan kerusakan terumbu karang yang luas, dan kenaikan 2-5 derajat Celcius menyebabkan peningkatan punahnya flora dan fauna.